Puji Tuhan, saya berkesempatan kembali untuk berbicara di tempat ini. Kali ini saya berbicara tentang unfailing provision. Paling enak itu menggunakan bahasa Inggris judulnya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih dulu Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Saya langsung ngocor aja Bapak. Ya, paling enak kita menggunakan padahal saya itu juga nggak bisa benar-benar bisa bahasa Inggris, tetapi cepat bisa dipahami. Tidak pernah gagal, unfailing. Tidak pernah gagal, provisinya apa? Penyediaan, pemeliharaan, dan seterusnya itu banyak artinya. Makanya apa? Kalau kita ngomong tidak pernah gagal, itu bukan kita, tapi Tuhan. Makanya saya rindu kita berbicara bersama-sama dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan membicarakan bagaimana Allah tidak pernah gagal memelihara kita. Amin. Unfailing provision. Kenapa kok saya mengambil tema ini? Kita melihat bahwa kondisi situasi di negara kita itu tidak baik-baik saja. Next. Kondisi kita ini banyak hal yang mengakibatkan keterpurukan di dalam ekonomi. Banyak hal yang membuat kita semakin lama semakin susah perekonomian, semakin tertekan. Dan orang-orang yang golongan marginal seringkali mengeluhkan tentang ini. Bagaimana dia bisa membeli sembako dengan cukup mahal dan itu dengan susah payah. Sudah dilakukan berkali-kali kondisi seperti itu, rakyat sengsara. Tetapi ada beberapa orang yang senantiasa mau mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengkorupsi, mengambil bagian. Dan terjadi beberapa saat yang lalu, kondisi situasinya bukan lagi em-eman kalau korupsi, triliunan. Itu duit sopo. Rakyat ditekan dengan pajak yang begitu berat, sehingga kesengsaraan itu begitu mengikat rakyat. Kondisi tertekan, perekonomian susah, masih dikorupsi. Tapi saya juga tidak membenarkan kalau seandainya rakyat sendiri juga menjarah barang-barang yang ada seperti beberapa waktu yang lalu. Beberapa anggota DPR dijarah barangnya, dihabisin, seperti itu kan saya juga nggak setuju. Tetapi kondisi situasi ini sangat berat. Ya, kalau kita melihat indeks persepsi korupsi KPI, ya, atau boleh dikatakan istilahnya CPI atau apa, itu Indonesia punya peringkat yang cukup memprihatinkan. Kalau angka korupsi itu 0 sampai 100, angkanya Indonesia itu cuma 37. CPI-nya 37, di bawah rata-rata. Oh, kenapa nih? Masih di bawah rata-rata. Dan kondisi nilainya, rankingnya adalah 99 dari 180. Meskipun ada beberapa peningkatan, tetapi kita melihat situasi dan kondisi ini menekan. Kondisi situasinya tidak baik-baik saja. Dan kondisi seperti ini, rakyat yang semakin tertindas. Katanya begitu. Ya, tapi kan tidak berlaku bagi kita. Kenapa kok kita nggak tahu? Karena kita senang-senang aja, happy-happy. Kenapa? Sukacita ilahi itu yang memenuhi kita. Dan yang tadi saya katakan, kenapa saya menjudul unfailing provision, adalah penyediaan yang tidak pernah gagal. Apapun situasi yang sekarang ini saudara hadapi. Amin. Itu gak ada yang amin, berarti gak disediakan. Ya, itu sama dengan gini. Apa istilahnya itu iman kacamatanya untuk kita bisa melihat seperti itu. Saya ingin membicarakan tentang satu kisah di Alkitab. Ini sebagai pembukaan. Tapi kita melihat fakta. Tahun 2024 ya datanya. Kita melihat situasi yang kondisi yang sama, di mana rakyat semakin tertekan, tertindas secara ekonomi. Bukan karena dikorupsi, tetapi karena kekeringan yang dahsyat. Sabdo Pendito, Elia mengatakan tidak akan turun hujan dalam beberapa waktu. Dan tidak akan turun hujan. Coba kita lihat dulu, berapa lama mereka tidak turun hujan? Cukup lama sehingga kekeringan dahsyat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7, next. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi sesudah berapa waktu itu sungai menjadi kering sebab tiada turun hujan di negeri itu. Nggak ada hujan sama sekali. Itu kejadiannya adalah pada waktu, dan judul berikutnya itu di Sungai Kerit ya. Terjadi kekeringan.
Terjadi yang namanya kekeringan yang melanda. Dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan karena tidak bisa bercocok tanam. Tidak bisa mencari, istilahnya mendapatkan hasil tanah. Saya tahu kekeringan itu begitu dahsyat. Dan saya pernah mengalami tahun 92. Di mana di daerah Jawa Tengah, saya di daerah Purwoda di Grobogan. Itu kekeringan dahsyat. Kami kesulitan air. Kalau antri di sumber, satu hari antri itu cuma dapat satu jerigen 20 liter untuk minum dan masak. Selebihnya antri di sungai. Sungai yang kering dibuat sumur. Tahun 82 ngambil dari situ untuk mandi cuci. Tetapi untuk minum ambil dari sumber itu antrinya satu hari cuma dapat 20 liter, bayangin. Kekeringan yang sangat-sangat kering dan tandus. Itu terjadi di zaman Elia. 3 tahun gak turun hujan. Maka kekeringan itu luar biasa. Tidak ada untuk memasak ya. Maksudnya karena apa? Karena tidak bisa tumbuh kan. Sudah 3 tahun mau menanam apa begitu. Situasi ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih. Kita tidak dapat memilih situasi dan kondisi yang kita hadapin. Apalagi itu diperintahkan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwasannya ada 2 hal. Tuhan akan meluputkan kita dari situasi kondisi itu, atau kita harus masuk di dalamnya dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Itu terjadi seperti itu. Namun baik kedua-duanya, seperti zaman COVID yang lalu, kita tuh dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Next. Kita bisa melihat di dalam ayat selanjutnya, 1 Raja 17 ayat 6 dikatakan begini. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini yang saya sebut sebagai 2 hal, natural provision dan supernatural provision. Natural provision adalah penyediaan yang natural, yang seringkali kita bisa lakukan. Kita melakukan yang natural. Saya bekerja sebagai security, itu natural provision. Karena dengan bekerja saya mendapatkan nafkah untuk menafkahi keluarga. Saya bekerja sebagai dokter atau melakukan profesi sebagai dokter. Saya bekerja sebagai buruh pabrik. Itu adalah saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Itu adalah natural provision. Karena dari situ Allah memberkati kita. Natural provision. Tetapi ada kalanya yang tidak bisa kita kerjakan, itu menjadi penyediaan Allah supernatural. Supranatural bahasa Indonesianya. Disediakan oleh gagak. Yang setiap waktu pagi dan petang, burung gagak itu membawa roti dan daging kepada Elia. Pada saat kekeringan itu terjadi di tepi sungai Kerit, Elia dipelihara oleh Allah. Karena apa? Tidak ada makanan, tidak bisa bercocok tanam, dipelihara. Elia harus turun ke dalam sungai Kerit untuk mengambil airnya. Itu adalah satu usaha natural. Dia harus mengerjakan supaya dia dapat minum. Dia harus turun ke dasar. Tetapi dia tidak ada makanan di sana. Tuhan sediakan ada burung gagak yang ke sana, yang menyediakan makanan daging dan roti. Emangnya burung gagak masak roti? Emangnya burung gagak mau dapat daging dari mana? Tidak masuk di akal. Apalagi kalau kita melihat mitologi, burung gagak ini adalah sesuatu yang tidak bagus. Di beberapa tempat burung gagak ini dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung dari penyihir. Next, 1 klik ya biar ketemu aja. Di Indonesia, burung gagak hutan dianggap sebagai pertanda kesulitan yang akan timbul, ada kematian dan seterusnya. Dalam hari ini Tuhan menyuruh burung gagak. Kok gak burung merpati yang tidak pernah ingkar janji? Kenapa harus gagak? Dengan suara seraknya kau-kau, dengan warna hitamnya. Tapi Tuhan peliharakan untuk menghidupi Elia. Satu penyediaan yang supranatural. Gak ada yang tahu di mana dia ada. Rumusnya gak ada untuk burung gagak ngasih makan, apalagi dapat daging. Memang gagak punya kecerdasan yang tinggi. Tetapi
Gagak bawa daging, bawa roti, itu tidak juga terfikirkan. Di luar logika manusia. Itulah namanya penyediaan supranatural yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa sumber berkat itu hanya Tuhan. Sumber berkat itu hanya kuasa Tuhan. Kalau yang lain itu hanya sarana. Jadi jangan memikirkan kalau kita ini kalau mau natural provision, ya natural lah, bekerjalah. Tetapi pada saat kita sudah mentok, kanan kiri mentok, semua sudah mentok, Tuhan aku mau kemana, aku hanya berserah padamu, supranatural datang. Dan nanti kita akan lihat seberapa sering kita itu mendapatkan yang supranatural, disadari atau tidak disadari. Kita akan jalan terus. Kekeringan ini terjadi terus-menerus. Tetapi kita tidak bisa mengandalkan sungai Kerit dan burung gagak. Kenapa? Karena penyediaan Allah itu semua ada batasnya. Waktu itu ada batasnya. Kita menggantungkan sesuatu itu menjadi berhala. Dan itu tidak boleh. Elia tidak boleh hanya di sungai Kerit saja mengandalkan burung gagak dan minum air itu. Karena pada waktunya air itu menjadi kering. Ayat 7-9 dikatakan begini. 1 Raja-Raja 7-9. Next. Tetapi sesudah beberapa waktu sang sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi kalau kita melihat di sini, Bapak-Ibu Saudara, dikatakan sesudah beberapa waktu, artinya tidak lama, artinya waktu itu sangat pendek. Maka Allah mengatakan jangan bergantung kepada sungai Keritmu. Apa yang tempat saudara bergantung sekarang ini? Apakah saudara punya posisi yang baik dalam satu perusahaan dan saudara bergantung di sana? Jangan bergantung kepada sungai Keritmu, karena itu terbatas, karena itu ada beberapa waktu lamanya dan kekeringan itu terjadi. Masih melanda. Jangan tergantung kepada apa yang kamu dewakan sekarang ini di dunia ini yang dapat memberikan penghasilan lebih. Karena tadi kita katakan bahwa sumber berkat itu hanya kepada Tuhan saja. Elia dipersiapkan untuk mengalami kesulitan yang lebih besar di sungai Kerit. Meskipun dia harus dengan natural turun ke dalam sungai untuk mencari air dan disediakan oleh gagak ini. Ya, sana dikatakan selanjutnya bersiaplah ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon. Diamlah di sana dan aku akan mengutus seorang janda yang akan memelihara engkau. Tidak boleh lama-lama di Kerit, dia suruh pergi ke Sarfat. Suruh pergi ke Sarfat yang ada di wilayah Sidon. Apakah ini perintah yang mudah? Apakah ini perintah yang dapat istilahnya dilaksanakan dengan enak? Seperti kalau kita ngomong di Sidoarjo pergi ke Surabaya itu sudah beda provinsi, beda kabupaten. Ke Gresik sudah beda kabupaten. Pergilah ke Gresik, enak sekarang ada mobil, ada sepeda motor, ada tol. Sebentar. Zaman dulu, lihat aja. Makanya saya katakan apakah ini perintah yang enteng bagi Elia? Karena perintah untuk pergi ke Sidon itu cukup jauh dan kondisi masih kekeringan, menjadi beban tersendiri, apalagi disuruh menemui janda yang tidak dikenal. Ayo, saya kalau disuruh, pergi yuk ke Gresik, ada janda di sana. Mikir-mikir saudara, bisa dikerkem hansip nanti. Tapi ini ada perintah Allah untuk pergi ke Sidon di sungai Kerit. Kita akan lihat di sini apa yang kenapa kok menjadi perintah yang susah bagi Elia. Next, saya sudah kumpulkan. Yang pertama adalah jarak antara Kerit di Sarfat dan Sidon, ya. Dari Kerit ke Sarfat Sidon, wilayah Sidon. Ya. Itu berdasarkan peta geografis jaraknya 110 sampai 120 km atau 68 sampai 75 mil. Karena apa? Wilayah Sungai Kerit di zaman Alkitab itu berada wilayah timur Yordan, sebelah timur sungai Yordan, dan sering diidentifikasi dengan Wadi Al-Yabis di Yordania. Saya pernah melihat Wadi Musa. Namanya Wadi Musa karena sungai itu wadi. Wadi Musa, saya melihat bagaimana Musa dulu memukul batu dan itu membual airnya sampai sekarang
dan airnya terlalu jernih. Saya bisa langsung cedok, langsung minum. Jarak antara sungai Kerit di wilayah Yordania itu ke Sidon itu sekitar 110-120 km. Kalau jalan kaki, saya dengan kondisi normal itu aja juga, aduh, minta ampun deh. Sama dengan Probolinggo ya, ke Probolinggo ya, betul? Ya, kalau dari Sidoarjo ke Probolinggo sekitar segitu. Nah, terus kemudian kondisi yang kedua adalah masih musim kering, bahkan kekeringan yang parah. Tidak ada bekal, karena tadi disebutkan bahwa kakak-kakak itu memberikan roti, memberikan daging hanya pada waktu pagi dan sore. Masih ingat ayatnya? Ingat begitu. Kalau dia harus suruh pagi-pagi, dia mungkin sarapan dulu. Tetapi dalam perjalanan ke 110 atau 120 km nggak ada bekal. Atau kakaknya suruh ikut biar ngasih terus gitu ya. Nggak ada bekal, dia harus berjalan sendiri di dalam gurun pasir yang panas dan bisa menjadi ekstrim. Pada siang terlalu panas, kalau malam menjadi sangat dingin, bisa di bawah nol. Cuaca seperti itu tidak bagus bagi kesehatan. Apalagi dalam kondisi kekeringan ini dituntut satu stamina tubuh yang kuat. Saya bekerja terus. Hari ini saya juga ada khotbah pagi, ya. Temanya beda nanti sore. Saya genjot dengan vitamin C terus supaya saya nggak rubuh. Karena khotbah itu capek loh ya, apalagi 2 kali. Saya merasakan capek banget, lebih dari capek kalau saya kerja. Capek. 3 kali sekali, tapi aku udah minta ampun deh. Pagi sore saya masih oke. Ya. Caranya 110 di tengah-tengah gurun pasir yang begitu kering. Nggak ada air lagi. Jarak 110 harus ditempuh tanpa air minum. Kalau di sini ada air minum disediakan sama WR tadi, puji Tuhan saya bisa minum. Ketiga, tidak ada petunjuk janda mana yang harus ditemui. Apa ciri-cirinya janda itu? Ya, hidungnya 1 pasti, kupingnya 2. Oh iya, siapa namanya? Apakah Sulaiha? Ya, ada Sulaiha kan ada ya. Maria. Oh, tapi ini di wilayah Yordania. Ada ya, Bu? Mohon maaf. Enggak, maksudnya saya ngomong Sulaiha kenapa? Karena ini di wilayah Yordania. Yordania itu saya pergi ke sana, memang ada Muslim, ada Kristen yang menjadi wisata di sana. Karena Wadi Musa, Petra itu semua di Yordania. Ya, bagi siapa namanya di Sarfat, di Sidon itu ada siapa di sebelah mana? Ya, ada berapa janda di sana? Jangan-jangan banyak jandanya. Bisakah Elia memilih janda yang mana untuk memelihara dia? Kalau saya memilih, milih dong. Ya, muda. Milih yang kembang gitu ya. Nggak tahu. Salah-salah kalau dia menginap di rumah janda itu, dia ditangkap Hansip kan? Ya, nggak bisa ditemuin. Tetapi kenyataannya janda itu banyak di Israel loh ya. Nggak percaya. Ayatnya tunjukkan mas. Di Israel itu banyak janda. Lukas 4 ayat 25-26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, bahwa pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa kok bisa seperti itu? Banyak janda. Ayo aku krungu loh ya. Tapi ini adalah tokoh-tokoh Alkitab ya, saya salah mengambil gambarnya. Ada banyak janda di Israel. Pilih salah satu, bukan dari mereka, tetapi ada satu janda di wilayah Sarfat di Sidon. Itu yang ditentukan Tuhan, itu yang dipilih Tuhan untuk menjadi yang akan memelihara Nabi Elia. Kenapa kok bisa begitu, Pak? Terus bagaimana saya bisa masuk ke
ke wilayah Sidon dan saya tahu itu jandanya. Bisa tahu dari mana? Itu janda yang ditunjuk oleh Allah. Bagaimana? Tanpa harus berpikir panjang, Elia tetap pergi ke Sidon dengan menempuh perjalanan kaki yang tandus dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan, dan tanpa bekal dia harus berjalan untuk menemui seorang janda yang tidak ia ketahui. Tetapi Allah itu begitu luar biasa. Allah tidak membiarkan Elia memilih. Kalau memilih sendiri pasti salah. Pasti salah, karena pilihan manusia berbeda dengan pilihan Allah. Dikatakan kalau janda-janda tadi cantik-cantik di Israel itu banyak, tapi bukan mereka. Ada janda di istana Sarfat, itu janda spesial, pilihan Tuhan. Kalau pilihan manusia, lihat rupa. Ya dong, saya tadi kan sudah ngomong, pilih yang kembang. Tapi pilihan Allah bukan lihat rupa. Allah punya cara tersendiri. Kita lihat di dalam 1 Raja 17 ayat 10 dikatakan sesudah ia bersiap pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepadanya, perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Janda itu seperti sudah menanti di gerbang kota sebelum masuk ke Sidon, kota Sidon. Ya. Sehingga Elia basa-basi minta air. Minta air dong, aku mau minum, haus. Simpel kan? Minta air, saya nggak minta dikasih. Tetapi kita lihat situasi sosial pada zaman itu. Satu, kekeringan itu sangat melanda negeri. Dan kalau sudah kekeringan melanda negeri, air itu menjadi barang yang sangat mahal. Apalagi di tanah gersang. Bisa dibayangkan, jangan dipikir seperti kita, saya udah langsung dikasih air minum kemasan. Nah, Elia mengatakan, dia melihat ada janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Dia meminta air, menemui dan meminta air. Berikan aku minum. Dia minta minum. Dia katakan begini, ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berpesan, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ikut jaluk aku. Terus ya, kayak yatim golong belum. Sudah dikasih minum, baru mau diambilkan. Belum diambilkan. Baru masuk, dia langsung minta roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Belum lagi kondisi seperti itu, Elia kepacut. Belum diambilkan minum, sudah minta roti. Sehingga dia jawab, kalau roti aku cuma genggam tepung sama sedikit minyak dalam buli-buli. Demi Tuhan Allahmu, kok tahu? Kok tahu? Kan tidak kenal si janda Sarfat ini dengan Elia. Kok tahu demi Tuhan Allahmu? Kok tahu kalau itu nabi? Kok tahu kalau itu abdi Allah? Dari mana janda ini tahu kalau itu abdi Allah? Ada yang bisa menjawab? Dapat hadiah. Karena pada saat zaman itu kan, janda ini adalah janda yang spesial. Dia bukan seorang janda yang meminta-minta. Kenapa kok Elia bisa menemui dengan mudah? Karena janda, kalau dia di dalam kota Sidon, dia tidak bisa mencari nafkah di dalam kota. Persaingan begitu ketat. Yang bisa dilakukan ke seorang janda kalau di dalam kota adalah meminta-minta, ngemis. Apa yang bisa dilakukan seorang janda di dalam kota apalagi sudah tua? Gak ada selain meminta-minta. Dan anti bagi janda di Sarfat ini. Makanya dia dipilih Allah untuk tidak menjadi alatnya Tuhan, bukan kepada janda yang lain yang meminta-minta di dalam kota. Dia masuk ke pinggir pada golongan yang marginal. Kenapa kalau dia ke pinggir? Dia mengumpulkan kayu api di sana. Supaya apa? Dia bisa mengambil makanan itu bersumber dari alam. Dia bisa mengambil makanan dari alam. Apa tumbuhan apa yang masih tersisa, yang dia bisa makan, dia makan. Yang bisa diolah, dia olah. Paham sampai di sini? Sehingga dia harus ke pinggir kota, di pintu gerbang kota Sidon.
sehingga mudah bagi Elia untuk menemui, karena dia sudah di pinggir kota dan satu-satunya janda yang ada di situ. Dan dia bisa melihat itu adalah abdi Allah. Kenapa? Pertanyaan tadi. Karena bagi di Israel itu seorang abdi, seorang utusan Allah itu punya pakaian khusus, nyentrik, spesial. Contohnya kayak Yohanes Pembaptis, pakaiannya spesial, sehingga mudah dikenali. Di sini kan juga kalau sudah pakai topi putih pasti sudah tahu, ya kan? Oh, kalau sudah pakai baju putih sudah tahu. Baju putih-putih, apalagi pakai stetoskop. Ya Pak Dokter, padahal penutup dokter, dia baru pulang dari karnaval, ya kan? Dia pegang, beleponan oli. Oh, dia tahu seorang montir, padahal dia pembantu helpernya montir, mekanik. Apalagi seorang pakai seragam, oh anak sekolahan. Dan saudara tahu itu SMP, SD, SMA. Dari mana? Baju seragamnya. Kita bisa melihat mungkin itu ada sesuatu kekhususan dari seorang abdi Allah, sehingga perempuan janda Sarfat ini bisa mengetahui bahwa itu adalah abdi Allah karena pakaian yang dikenakannya. Ajining rogo Sokobusono. Kita tahu kalau gembalanya di sini adalah Pak Edi, karena satu-satunya yang pakai dasi adalah Pak Edi. Paling ganteng. Ojo dicopot. Langsung tahu. Saya mungkin belum kenal Pak Edi, begitu lihat pendetanya yang mana? Ya Pak saya pakai dasi. Bisa dipahami di sini, sehingga dia bisa mengenalin. Orang kenal. Dan kenapa janda itu di luar? Kita bisa tahu karena dia bukan lagi mau menggantungkan kepada orang. Ya, nggak menggantungkan kepada orang. Sehingga dia, kenapa kok dia dipilih Allah? Ada beberapa hal yang tadi kita sampaikan ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini ya. Dia minta air dan kondisi itu sangat mahal. Dan dia tahu pakaian dari Elia itu nyentrik. Sidon itu identik dengan penyembahan berhala. Jadi kalau pakaiannya nyeleneh masih ketahuan. Kenapa kok pakaian penyembahan berhala? Yang namanya istri Ahab siapa? Isabel. Itu adalah putri Raja Sidon. Ya betul ya? Tanya Pak Gembala nanti. Putri Raja Sidon. Jadi kita tahu bahwa pakaian orang Israel itu mesti berbeda. Sehingga gampang untuk dikenali dari cara berpakaiannya. Oke, kita lanjut lagi. Pemeliharaan Allah di Sidon. 1 Raja-Raja 17, 13, 14. Saya teruskan terus ya. Soalnya ini sudah saya tulis di sini. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bodi-bodi itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang menarik, Elia di tempat, dia tidak ikut pulang karena dia menyuruh, pulanglah, buatlah. Dan kalau kita bisa melihat di ayat 15a, janda itu melakukannya. Padahal tadi ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya aku masih punya segenggam tepung dan minyak dalam buli-buli yang sedikit. Saya mau makan itu habis, setelah itu kami akan mati kelaparan karena nggak ada persediaan lagi. Ya, betul, nggak ada persediaan lagi. Setelah makan dia akan mati. Tetapi abdi Allah ini meminta. Abdi Allah meminta. Dia lakukan. Ayat 15a itu dia lakukan. Dia berpikir gini, ya sudah, karena kamu abdi Allah mau tak kasih dulu lah. Yang pertama, karena Elia minta yang pertama diberikan dulu. Itu tindakan bodoh. Mestinya kan dia untuk aku dan anakku. Tapi dia berikan kepada abdi Allah itu. Mungkin dia lakukan kedua hal ya. Yang pertama, aku makan roti hanya 1 kali, setelah itu mati. Oke lah, aku akan kasih abdi Allah itu. Siapa tahu mujizat terjadi dan saya bisa hidup.
Karena abdi Allah itu mengatakan tepung di dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan pernah berkurang. Ya sudah, saya imani, saya yakini, karena yang ngomong adalah abdi Allah. Saya yakini, oke, Tuhan, Engkau berkata melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Edi untuk aku memberikan terlebih dahulu, karena ada pemeliharaan. Ya itu tadi supranatural dan natural juga nanti ya, kita akan lihatnya sih seperti itu. Dia lakukan, dia masak, kemudian diberikannya kepada hamba Allah yang namanya Elia itu. Dan ternyata itu terbukti. Ternyata itu terbukti. Tepungnya masih ada. Pertanyaan saya, apakah tepungnya semakin banyak? Tepungnya makin banyak? Enggak. Tepungnya tetap segenggam, minyaknya tetap satu buli-buli kecil. Minyaknya enggak banyak juga. Loh Pak, kenapa Tuhan kok aneh kasih begitu? Kalau memang mau melihara Pak, turunkan tepung 1 kuintal atau 1 ton, minyaknya 1 drum, kan lebih praktis. Tinggal nyedok tuh enak sampai musim kering selesai. Bener nggak? Loh iya dong. Langsung kasih satu ton misalnya tepung untuk buat roti dan minyak. Tapi ini enggak. Tepungnya tidak berkurang. Tepungnya tetap segenggam. Minyaknya tetap 1 buli-buli. Tuhan nggak kasih 1 kuintal atau 1 ton. Ya tetapi tetap. Itulah kenapa kalau dikatakan sebagai natural provision dan supranatural provision jadi satu. Apakah kita sering mengalami hal ini? Ada yang mengalami? Atau nggak pernah mengalami? Mengalami nggak? Sering. Mas, piro gajimu gak cukup ini Mas. 1 bulan kalau kalkulasi dengan pengeluaran Mas, minus. Hah? Sampai ngenes. Gak cukup Mas. Dilakoni ae, Dik. Ngono sih Mas. Kita kan laki-laki yang paling ngisi ya. Wis dilakoni ae. Tuhan gak sediakan berkat kita langsung gaji besar, bleknya. Ya, penyediaan Allah dapat lotre, bleknya. Kan? Segenggam tepung tidak pernah habis. Gajimu tetap naiknya 1 tahun sekali, paling banter 15% paling tinggi. Tetapi kita melihat pemeliharaan Allah itu tidak pernah gagal. Allah memelihara kita meskipun katakan dihitung pakai kalkulator apapun modelnya, pakai simpoa, pakai apapun gak cukup Mas. Tetapi kenyataannya selalu ada sisa, meskipun sedikit. Saya ngalami sering. Syukur-syukur kalian bisa nabung. Tetapi itulah pemeliharaan Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tepung segenggam itu masih tetap ada. Gaji dari ini untuk bayar sekolah, ya wis bayaran. Oh Pak, besok bayar ini Pak, arisan bayaran. Gak tahu dari mana Tuhan pelihara. Entah dalam bentuk jadi. Mestinya hari ini gak mau masak, mau belanja, Tuhan kirim makanan. Pak Gembala kirim, ada ingkung ayam. Besok ada ada babi ingkung. Waduh, ya. Kenapa? Dipelihara. Uangnya tetap. Tepungnya masih segenggam, minyaknya masih 1 buli-buli, gak berubah. Tetapi tidak pernah habis. Itu yang kita akan alami. Penyediaan Allah yang natural maupun supranatural diberikan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita ini mengeluh. Perjalanan Elia itu masuk ke tanah Sidon untuk mendapatkan pemeliharaan lain. Itu ditempuh dengan sengsara, ditempuh dengan gak enak. Mungkin kakinya lecet-lecet, mungkin kakinya rusak. Kita ini kadang-kadang berdarah-darah Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan. Baru dapat gajian, Pak, SPP aja. Berdarah-darah seperti Elia.
Masih mending kalau cuma SPP. Pak, ditagih utang, waduh itu gak enak itu. Hah? Tapi ini adalah realita hidup yang kita harus alami. Perjalanan kehidupan kita dengan situasi kondisi yang tidak menentu, yang dilambangkan dengan padang pasir yang tandus, yang dilambangkan dengan padang pasir yang gersang. Nggak bisa kita menanam cocok tanam. Tetapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu tidak pernah berakhir. Tuhan pelihara kita karena tahu bahwa hidup kita itu tidak mudah. Seringkali kita mengatakan dapur kok kosong, penghasilan tidak cukup, anak-anak sakit, gak mau kena sakit dulu harus ke dokter. Dan kita seringkali, aku capek Tuhan, lelah Tuhan, masalahku bertubi-tubi. Kalau sudah seperti ini, kadang-kadang dia mengatakan, apakah Tuhan masih ada? Next. Apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih memelihara saya? Kita nggak pernah berpikir kalau itu tepung segenggam itu masih ada. Tapi kita mengeluh lebih dahulu. Kisah Elia dan janda miskin di Sarfat menunjukkan bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita merasa ditinggalkan. Seringkali Tuhan memimpin kita kepada tempat yang tidak kita duga. Kita nggak nyangka bahwa kita akan ketemu seseorang dan memberikan satu pekerjaan kepada kita. Kita gak nyangka bahwa kita ketemu seseorang dan tiba-tiba memberkati kita. Gue anakmu sanggup nenek. Saya sering dulu waktu masih keluarga kecil. Maksudnya anak-anak masih kecil. Kalau Pak Edi tahu, ya. Seringkali, sanggup nenek gue anakmu. Aku gak nyangoni kon, gak cukup anakmu ay. Tapi dari situ kan uangnya diminta kembali untuk beli makan. Loh iya loh, saya dulu gitu. Anak-anak kalau dikasih duit sama orang lain, sampai di rumah diminta untuk beli nasi, untuk beli keperluan yang lain. Ya saya jujur mengakui lah, daripada nanti saudara pikir, waduh hebat loh. Enggak, kita mengalami seperti itu. Ada orang-orang yang tidak kita duga, yaitu menemui kita. Itu pemeliharaan Tuhan. Dan seringkali kita berpikir, kalau saya datang ke sana, diberkati besar, karena orang itu kaya. Orang itu makmur, diberkati luar biasa. Tapi seringkali kita masuk ke sana, gak diberkati. Justru orang-orang yang tidak diperhitungkan, Tuhan bekerja melalui orang-orang biasa. Karena ada banyak janda yang kaya di dalam kota Sidon, di Israel apalagi. Tetapi janda miskin di gerbang itu yang dipilih Allah. Ya? Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah. Selalu ada masalah. Tetapi Tuhan memelihara kehidupan kita yang luar biasa. Ya. Siapa sangka Elia harus pergi ke Sidon, wilayah Sidon yang cukup jauh. Kalau dia sudah nyaman di sungai Kerit, dipelihara oleh burung gagak dan minum dari air sungai Kerit, sudah nyaman. Tetapi kondisi itu tidak harus segera selesai, tidak berlangsung lama. Itu yang terjadi. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui orang-orang yang biasa, bukan orang-orang kaya, tetapi dia punya ketulusan hati dan keberanian untuk percaya kepadanya. Tuhan pelihara kita, dan pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Ini yang tidak enak. Yang ketiga, Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Gak pernah Tuhan janji begitu. Masalahnya selalu ada soalnya. Apakah janda di Sarfat ini gak ada masalah? Apa masalahnya? Gak punya makan, sudah dikasih makan. Janda di Sarfat ini punya masalah. Anak satu-satunya kemudian sakit dan mati. Betul, kalau kita baca selanjutnya, saya gak akan bukakan ayatnya. Orang bisa mengeluh, kok ada abdi Allah datang kepada saya, kok saya sudah dipelihara dengan penyertaan Tuhan, tiba-tiba anakku sakit dan tiba-tiba mati. Masalah. Sudah dekat dengan abdi Allah, kenapa masalahnya tetap ada? Ya itulah. Itu yang dihadapi oleh perempuan ini.
Tetapi bersyukur karena Allah memberikan mukjizat anak itu dihidupkan kembali. Pada saat dia datang ke tempat yang tepat. Pada saat dia datang ke Elia, nanti dibaca sendiri ya, anak itu akhirnya mati loh ya. Anak itu mati terus dihidupkan kembali. Itu berarti masalahnya nggak berhenti sampai kepada ujung kematian. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa. Asal kita mau datang di tempat yang tepat. Seringkali ini kita belum selesai masalahnya udah merengek-rengek, seolah-olah Tuhan tidak peduli. Kalau jadi Tuhan, diam, merengek terus kayak anak kecil. Aku tuh sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Gitu kali. Kita kan merengek, doa sekali belum dijawab, minta Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong terus. Emangnya aku udah dengar doamu? Ayo kita menjadi dewasa dan tetap bergantung, percaya sepenuhnya kepada Allah. Allah kita tidak selalu menolong dengan cara yang besar, tetapi kadang-kadang dia memakai cara-cara kecil yang penuh makna, yang tidak kita sadari, yang tidak pernah kita istilahnya lewatkan atau pikirkan. Karena ada ayatnya, apa yang tidak terpikirkan itu disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Anak itu hidup kembali. Ya, Tuhan tidak menjanjikan kita lepas dari masalah. Jadi jangan takut ada masalah. Kalau saya ada masalah, sering kali dapat masalah. Tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Asal apa? Percaya kepadanya. Seperti janda ini, memberikan tepung terlebih dahulu kepada Elia. Memberikan roti terlebih dahulu, bekerja untuk abdi Allah itu. Apa maknanya? Next, makna minyak dan tepung. Imamat 21 dikatakan, apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah ia mempersembahkan itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membuka kemenyan ke atasnya. Apa maknanya Pak dalam kehidupan kita sekarang ini? Kita tahu bahwasanya bangsa Israel keluar, ini kan imamat saat keluar dari bangsa Mesir. Di dalam bangsa Mesir ini, wah kelihatannya tepung Pak segenggam yang terbaik bisa, tapi susah. Kenapa? Saat mereka keluar dari Mesir, di Mesir mereka makannya enak kan? Dan di Mesir itu, apalagi setelah keluar, gak mungkin dia bercocok tanam di padang gurun karena dalam perjalanan. Gak mungkin juga dia membawa bakal makanan, enggak juga. Karena di padang gurun dia jalan, enggak mungkin menanam. Ya, nanti sore saya berbicara menanam di tanah asing. Saat Ishak menanam di Filistin, itu menjadi satu pengungkapan yang luar biasa. Saya katakan, kenapa menanam di tanah kering kok bisa tumbuh 100 kali lipat? Aku bilang, kok iso ya? Ya itu luar biasanya Tuhan. Nanti sore saya akan berbicara begini. Menanam di tanah kering kok hasilnya 100 kali lipat. Tetapi saya katakan bahwasanya pada saat dia keluar dari Mesir tidak ada yang dia tanam, dan dia harus istilahnya dia punya ternak, hanya punya ternak. Jadi kalau harus mempersembahkan tepung itu sesuatu yang langka dan yang mahal. Mempersembahkan yang terbaik itu juga susah. Jangan pikirlah cuma tepung, enggak. Tetapi kita tahu bahwasanya pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia, sama seperti tepung segenggam. Harta satu-satunya harus dipersembahkan dulu. Perempuan ini melakukannya. Apa yang Tuhan minta kita untuk mempersembahkan sesuatu? Hidup kita kah? Penghasilan kita kah? Waktu kita kah? Pada saat kita mau melakukannya untuk Tuhan, pada saat kita mengerjakan semua untuk Tuhan, Allah sendiri yang berjanji bahwa segala keperluan kita akan dipenuhi. Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita dipelihara, bukan pengangguran tetapi melakukan yang namanya natural provision. Karena Allah sendiri mengatakan orang malas harus belajar pada semut. Berarti kita nggak boleh malas, harus bekerja. Kewajiban.
Tapi Allah akan bekerja bersama kita untuk mendatangkan kebaikan. Dia memelihara kita dengan luar biasa. Kita bisa bekerja sama dengan Allah. Semua orang ingin hidupnya tercukupi. Bagaimana kehidupan kita, ya, supaya minyak itu tidak pernah berkurang, tidak pernah habis, tepung itu juga tidak pernah berkurang atau habis, adalah memberikan persembahan yang terbaik. Itu sebagai langkah iman yang harus kita kerjakan. Mempersembahkan salah satu harta yang paling berharga yang kita miliki kepada Tuhan. Maka Dia akan memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Dan dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita, ya, dengan waktunya Tuhan, itu Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, penutupnya, ya, haleluya, penutupnya. Ya, oke. Tuhan selalu punya jalan, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Ketaatan dan kepercayaan membuka pintu berkat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan mengerti apa yang menjadi keluh kesah kita. Tuhan mengetahui bukan keinginanmu tapi kebutuhanmu. Dia punya jalan, selalu ada jalan untuk kita bisa mendapatkan. Meskipun kita tidak melihatnya, tapi Tuhan berikan kepada kita satu jalan yang kita ketahui untuk ditempuh. Ada banyak jalan Tuhan membuka pintu berkat bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika sekarang hari ini kita merasa lemah, kita harus mengingat bahwa Tuhan masih bekerja. Tepungmu mungkin sedikit, minyakmu mungkin hampir habis, tetapi tangan Tuhan terus berkarya, gak akan pernah habis. Mari kita bersyukur kepadanya, karena Tuhan akan memelihara dan tidak akan membiarkan anak-anaknya berkekurangan. Ya, amin. Saya undang tim worship leader, tim musik. Ini yang saya katakan unfailing provision. Penyediaan Allah yang tidak pernah gagal. Unfailing provision itu baik yang natural provision maupun yang supernatural provision. Dua-duanya berjalan jadi satu. Kita bekerja untuk menghasilkan sesuatu penghasilan yang berguna untuk keluarga kita. Tetapi pada saat kita mentok tidak bisa melakukan sesuatu, Allah sudah memberikan kepada kita satu berkat yang lain yang disebut dengan supernatural provision. Baik natural provision, supernatural provision disediakan Allah bagi kita. Asal kita mau untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian.